kehidupan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, saya ucapkan selamat datang pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita dua orang dari 4 orang panelis yang akan menyampaikan atau mengantarkan diskusi kita kali ini dengan tema anak, sekolah, dan perlindungannya selama pandemi. Yang pertama adalah Pak Hamid Muhammad, Master of Science, PhD. Beliau adalah pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan. Kemudian yang kedua sudah hadir juga bersama dengan kita Pak Wahyu Agung Kuncoro ya. Beliau adalah konsultan dari School Safety National Consultant of UNICEF ya. Jadi hari ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang anak, sekolah, dan perlindungannya selama pandemi. Sudah hadir juga Dr. Yogi. Selamat datang Dr. Yogi dari IDAI ya. Beliau masih pakai alat pengaman ini mungkin di rumah sakit ya dok ya. Rumah sakit betul. Ya, maaf dok. Terima kasih atas kesempatannya bergabung. Dr. Yogi Prawira SPAK ini adalah pengurus IDAI ya, dosen di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sejak 2013 sampai dengan sekarang. Dan juga dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, dokter anak ya, spesialisnya kegawat daruratan dok ya. Ya, kegawat darurat ya. Baik, kita akan mulai dengan sambutan yang pertama dari Presiden Human Initiative, Bapak Tommy Hendrajati. Silakan Pak Tommy. Terima kasih Pak Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para panelis webinar pada sore hari ini, yaitu Bapak Dirjen Hamid Muhammad, MSc PhD, kemudian Bapak Wahyu Agung Kuncoro, kemudian Dr. Yogi Prawira, nanti juga akan menyusul Ibu Retno Listiarti. Kami menyampaikan terima kasih sudah berkenan hadir dalam kesempatan sore hari ini, serta semua partisipan yang hadir dalam webinar sore hari ini, yang selalu mudah-mudahan diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini ini adalah kajian diskusi tematik yang ke-6, dan ini bagian dari komitmen kami sebagai lembaga kemanusiaan yang ikut concern dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Bagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum terlalu kenal dengan Human Initiative, kami merupakan salah satu NGO kemanusiaan di Indonesia yang telah berdiri sejak 21 tahun yang lalu dan memiliki jaringan kerja di seluruh Indonesia dan beberapa negara, yaitu di Inggris, kemudian di Korea Selatan, dan juga di Australia. Yang kemudian kami concern dalam bantuan-bantuan kemanusiaan, termasuk juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Tema pada sore hari ini sangat menarik bagi kita semua karena menyangkut tentang anak dan sekolah dalam perlindungannya selama pandemi, karena kita dalam 2 pekan terakhir sangat intens informasi tentang rencana pembukaan kembali sekolah, dan IDAI juga merilis dari hasil riset di internal IDAI mengatakan ada sekitar 3.324 anak yang berstatus pasien dalam pengawasan COVID, dan saya kira ini merupakan angka yang sangat besar, sehingga kemudian perlu menjadi perhatian khusus untuk kita semua. Dan kami sekali lagi menyampaikan apresiasi atas dukungan dari semua pihak, khususnya para panelis. Dan salah satu hal yang perlu kami sampaikan adalah bahwa setiap webinar yang kami lakukan ini juga akan kami sampaikan kepada para stakeholder utama, khususnya dalam penanganan COVID, sebagai bagian dari masukan dari masyarakat, sehingga kemudian penanganan COVID ini jauh lebih komprehensif dengan menangkap semua aspirasi yang ada di masyarakat. Dan insya Allah kami selaku
entitas masyarakat juga akan terus berkomitmen dalam memberikan dukungan kepada para pihak yang mungkin selama ini terdampak secara langsung selama pandemi COVID di Indonesia khususnya, dan juga akan terus mendorong seluruh stakeholder kemudian untuk bersama-sama berkolaborasi bersama dalam rangka ikut membantu penanganan COVID-19 ini. Mudah-mudahan acara sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ke depan kami bisa terus ikut berkontribusi dalam upaya penanganan COVID ini, dan terus selalu akan mendorong kolaborasi. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian sore hari kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy Hendrajati, Presiden Human Initiative. Kita adalah NGO nasional yang memiliki jaringan internasional. Tadi Pak Tommy sudah menyebutkan hadir di beberapa negara secara resmi, di Australia, di Jepang, di Korea Selatan, dan di banyak negara di dunia, ada sekitar 12 negara. Dan untuk itu hari ini kita akan melakukan diskusi tematik yang temanya adalah tentang anak, sekolah, dan perlindungannya selama pandemi. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sudah terjadi cukup lama, dan tepat hari ini 4 Juni 2020 seyogianya pemerintah daerah khusus ibu kota DKI Jakarta ini akan selesai masa PSBB-nya. Tapi hari ini Gubernur menyampaikan kebijakan baru bahwa terkait karena kondisi yang masih belum sesuai dengan diharapkan, maka dibuatlah masa transisi sampai dengan akhir Juni. Yang menarik pada kajian diskusi tematik kita kali ini adalah bagaimana melihat dan memastikan bahwa kelompok rentan, ya tadinya memang anak-anak tidak termasuk dalam kelompok rentan, tapi setelah kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Tommy Hendrajati bahwa ada 3.324 anak PDP ya COVID-19. Jadi ini jadi catatan yang penting bagi kita. Maka kemudian kita dengar juga Pak Menteri juga sudah menyampaikan tentang kebijakan sekolah mungkin akan dimulai pada 2021. Baik, untuk lebih jelasnya apa dan bagaimana positif negatifnya ya pandemi ini, sikap dan kebijakan dari pemerintah, mungkin Pak Dirjen dipersilakan menyampaikan Pak Hamid Muhammad apa yang terjadi dengan anak sekolah ya, dan bagaimana kebijakan pemerintah selama masa pandemi ini. Silakan Pak Hamid. Baik, terima kasih. Pak Bram, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman para narasumber, ada Dr. Yogi, Bu Retno dari KPAI, dan Mas Wahyu dari UNICEF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya akan coba kalau bisa presentasi saya share 3 slide ya. Yang mungkin ini jadi bahan diskusi kita. Jadi kami merancang pola pembelajaran menyongsong tahun ajaran baru di masa pandemi COVID. Jadi ini rancangannya ada beberapa hal Bapak sekalian. Jadi yang pertama, tetap prinsip kesehatan dan keselamatan itu menjadi hal yang prioritas utama bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan semua warga satuan pendidikan. Jadi ini prinsip utama yang kami pegang. Kemudian tahun ajaran baru 2020 itu tetap dimulai bulan Juli 2020. Jadi belum ada rencana untuk mengundur sampai pada Januari ya, kan banyak usulan itu Januari 2021 itu baru dimulai.
karena memang Ibu sekalian kita harus menghadapi kenyataan karena lulusan SMA, SMK, SMP dan sebentar lagi SD itu akan segera keluar dari satuan pendidikan. Perguruan tinggi juga sudah melakukan seleksi masuk dan berbagai pertimbangan lainnya. Jadi tahun pelajaran baru itu masih tetap pada bulan Juli tahun 2020. Nah, yang berbeda Ibu sekalian itu adalah pola pembelajarannya. Pola pembelajaran Ibu sekalian itu nanti dibagi dua. Bagi daerah-daerah yang zona kuning, oranye, atau merah. Jadi ini daerah-daerah yang masih belum aman dari pandemi COVID, maka sistem belajar tatap muka tidak diperbolehkan. Jadi harus melanjutkan pembelajaran jarak jauh seperti yang selama ini kita lakukan. Jadi belajar dari rumah ini akan terus dilanjutkan untuk daerah-daerah yang belum aman. Kemudian untuk daerah zona hijau, ini yang kemarin diumumkan oleh gugus tugas COVID nasional, itu ada 102 kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah ini dapat membuka kembali satuan pendidikan di tatap muka, tetapi kapan dimulainya itu agar menunggu keputusan pemerintah. Jadi sampai sekarang masih belum diputuskan apakah Juli, apakah Agustus, dan seterusnya. Ini untuk zona hijau. Untuk zona hijau. Jadi menunggu kapan bisa. Nah kemudian daerah-daerah zona hijau itu, kalaupun harus membuka sekolah, itu harus memenuhi syarat dan prosedur. Prosedur yang harus diikuti sebelum membuka sekolah. Misalnya dicek betul ketersediaan fasilitas sanitasi, kesehatan, dan kebersihan. Kemudian kemampuan untuk menjaga jarak 1,5 meter antar peserta didik. Kesiapan untuk menerapkan wajib masker. Kemudian kecukupan jumlah guru yang masuk dalam batas usia dan tidak rentan. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah sekarang sekalian, ada 412 kabupaten kota yang termasuk zona kuning, oranye, dan merah. Ini yang tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Kita tahu pembelajaran jarak jauh selama 3 bulan terakhir ini banyak kendala, banyak hambatan. Dan ini yang kami sudah koordinasi dengan teman-teman Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota agar hambatan-hambatan dan kendala itu harus diselesaikan sebelum PJJ tahun pelajaran yang akan datang ini dimulai. Ada 2 metode PJJ ini, satu daring dalam jaringan, ada yang secara tatap muka virtual, ada yang menggunakan learning management system. Jadi misalnya kita punya rumah belajar Kemdikbud, kemudian ada Zenius, ada ruang guru, ada sekolah pintar, dan seterusnya. Nah ini yang daring. Kemudian ada juga yang PJJ luar jaringan, luring, offline. Nah ini kita mendorong tetap menggunakan buku pelajaran, modul-modul yang disiapkan, kemudian bahan ajar dari lingkungan sekitar. Kemudian juga program media televisi dan radio, baik nasional maupun daerah, ini akan tetap kita fasilitasi. Berbagai sumber media pembelajaran sudah ada di Kemdikbud, itu bisa diakses cukup banyak. Nah sekarang sekalian, pembukaan satuan pendidikan di zona hijau. Jadi pertama tadi sudah kami sampaikan,
pembukaan kembali satuan pendidikan agar menunggu keputusan pemerintah. Jadi belum diputuskan apakah mulai Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Tetapi ini tidak akan dilakukan secara serentak. Mungkin yang pertama diperbolehkan dibuka itu pendidikan menengah dulu ya. Jadi SMA, SMK, atau mungkin juga SMP. Itu sebulan jalan, baru sebulan berikutnya kita minta yang SMP. Jadi kalau daerah itu tetap hijau, tidak ada masalah, maka yang berikutnya baru SMP atau SD itu dibuka. Baru yang terakhir itu yang PAUD. Jadi kalau misalnya pembukaan mulai Juli untuk SMA SMK, kemudian SMP SD itu bulan Agustus, maka paling cepat PAUD itu bulan September. Ini menunggu keputusan resmi yang mungkin akan diumumkan dalam waktu dekat. Nah, Ibu-Ibu sekalian, kabupaten, kota, atau provinsi dapat mengizinkan pembukaan sekolah atau satuan pendidikan jika daerah itu memiliki kriteria risiko hijau, jadi level 1, level aman. Itu kemarin ada sekitar 102 ya kabupaten kota yang diumumkan. Nah, kemudian walaupun ini sudah dinyatakan zona hijau, pemerintah kabupaten kota setempat itu boleh memilih apakah mau membuka sekolah atau tidak membuka sekolah. Itu keputusan ada di pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah nanti harus melakukan assessment tentang kerentanan ya, tentang kerentanan masyarakat di situ. Jadi harus dilakukan assessment apakah betul di daerah itu betul-betul aman, betul-betul tidak ada kasus COVID satupun atau tidak. Jadi itu harus dilakukan assessment oleh pemerintah daerah. Kemudian begitu pemerintah daerah memutuskan sekolah boleh dibuka, itu bukan tidak serta-merta semua sekolah itu wajib dibuka. Kenapa? Karena setiap sekolah itu harus melakukan assessment sekolahnya. Nanti Kemdikbud akan menyiapkan syarat-syarat dan prosedur sekolah yang seperti apa yang boleh dibuka. Ada beberapa persyaratan yang kami siapkan. Nah, kemudian kalau misalnya sekolah yang memenuhi standar kesiapan itu sudah oke, maka boleh dibuka sekolah dibuka. Tentu kepala sekolah harus berembuk dengan para guru, dengan orang tua, dan seterusnya. Nah, manakala itu sudah disepakati dengan protokol yang kesehatan yang ketat, maka sekolah baru boleh dibuka. Itu pun juga akan ada pengaturan jumlah ruangan itu tidak boleh sepenuhnya diisi. Itu maksimal hanya 15 sampai 18 orang, tergantung pada tingkatan satuan pendidikannya. Kemudian jarak itu memang harus 1,5 sampai 2 meter per siswa tempat duduknya. Kemudian ada lagi beberapa hal, kantin misalnya itu tidak boleh dibuka, tidak boleh ada pertemuan-pertemuan ya, yang seperti biasanya ya, pengenalan lingkungan sekolah atau pertemuan dengan orang tua murid itu tidak diperbolehkan. Termasuk juga kegiatan ekstrakurikuler juga tidak boleh. Nah, itu ada beberapa standar yang kami siapkan untuk diikuti. Nah, Ibu-Ibu sekalian, Dirjen, waktunya 2 menit lagi, Pak. Baik, ini terakhir ini udah. Yang penting satu hal, daerah tidak boleh memaksa kepala sekolah untuk membuka sekolahnya. Jadi kalau kepala sekolah itu menyatakan merasa tidak aman, orang tuanya istilahnya tidak setuju kalau dibuka,
itu Pemda, Dinas Pendidikan, itu tidak boleh memaksa sekolah dibuka. Tetapi sebaliknya, kepala daerah atau Dinas Pendidikan boleh memaksa menutup kembali sekolah manakala di situ ada kondisi yang tidak aman. Jadi sebelumnya hijau ternyata ada kasus, maka kepala daerah itu wajib menutup kembali sekolah yang dibuka itu. Jadi ini rancangannya Ibu dan Bapak sekalian, dan ini mungkin dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri tentang kepastian masalah pembukaan sekolah di zona hijau ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen Hamid Muhammad atas paparannya. Jadi kita sekarang tahu bahwa yang diatur oleh pemerintah secara ketat adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka ya. Kalau selama pandemi ini anak-anak kita baik belajar maupun ujian secara online ya. Termasuk anak-anak saya juga Pak. Mereka mengalami sebuah pengalaman baru ya, belajar online dan ujian juga secara online. Nah, alhamdulillah ada hikmahnya juga pandemi ini. Baik, Pak Hamid, nanti kan kita di akhir setelah semua panelis menyampaikan laporan, kita akan ada tanya jawab, dan pada para peserta dipersilakan untuk bertanya dengan menggunakan question di bawah ya Q&A, dan juga bisa menggunakan chat atau raise hand. Ini udah ada 3 orang dari 153, ada 3 orang yang raise hand. Nanti akan diberikan kesempatan berdasarkan urutannya ya. Terima kasih Pak Dirjen. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari UNICEF ya, dari Mas Wahyu Agung Kuncoro ya, Mas Agung Wahyu Kuncoro tentang School Safety Nasional, tentang bagaimana pandemik itu dampaknya secara nasional maupun juga secara global. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan dari UNICEF. Silakan Mas Wahyu. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Bram. Mohon izin Pak Hamid memaparkan. Saya akan coba share screen saya untuk memaparkan beberapa slide Pak Bram. Ya, Ya, sudah bisa terlihat Pak Bram ya? bisa di full screen aja Mas, biar kelihatan lebih besar Mas. Gimana? Di full screen biar lebih besar kelihatannya. Gini? Ya, oke, sip. Oke. Ya, terima kasih Pak Bram atas kesempatannya. Saya akan coba memaparkan beberapa slide saja nantinya, dan saya akan coba memfokuskan pada sektor pendidikan, karena kebetulan bidang saya itu lebih kepada ke sektor pendidikan, dan beberapa hal tadi sebenarnya sudah juga disampaikan oleh Pak Hamid. Saya akan coba start sekarang. Ini hanya sedikit gambaran umum saja yang bisa kita paparkan terkait dengan kondisi di Indonesia. Secara statistik bahwa di Indonesia itu terdapat setidaknya ada 80 juta anak di Indonesia, yang artinya kalau berdasarkan jumlah total populasi Indonesia itu merepresentasikan 30% dari total populasinya tersebut. Dari total populasi anak tersebut, dengan adanya pandemi COVID-19 ini menempatkan anak-anak lebih rentan mengalami dampak baik sosial maupun ekonomi yang serius dalam jangka pendek maupun jangka panjang ini. Selain itu,
kejadian atau pandemi COVID ini yang terjadi di Indonesia, tidak hanya di global tapi juga di Indonesia, itu juga menambah resiko parahnya disparitas dan mundurnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang sementara ini Indonesia sedang dalam proses untuk mencapai beberapa tujuan-tujuan tersebut ya. Nah, saya share sedikit ini, ada satu dokumen yang kemudian kami di UNICEF coba kembangkan dalam konteks menganalisa dampak COVID-19 ini terhadap anak-anak dari berbagai sektor. Kami mencoba memfokuskan pada 4 sektor di sini. Di sini ada sektor kemiskinan anak, kemudian pendidikan, kesehatan dan pengasuhan dan keamanan itu sendiri. Nah, untuk paparan kali ini saya akan memfokuskan nanti hanya pada sektor pendidikan saja, tetapi saya bisa sharekan nanti dokumen ini untuk bisa dibagikan kepada semua peserta. Jika ingin mendownloadnya langsung, bisa dilihat dari link yang ada di bawah ini. Untuk mendapatkan dokumen ini, bagaimana UNICEF menganalisa dampak COVID-19 ini pada anak-anak secara keseluruhan mencakup 4 sektor ini. Jadi 4 dokumen ini kita kembangkan atau kita buat dalam rangka untuk memuat serangkaian usulan kebijakan nasional dan daerah untuk dapat membantu memitigasi dampak-dampak buruk terhadap anak saat situasi seperti ini. Kita juga menyadari bahwa dampak epidemiologi terkait dengan COVID-19 ini tidak tercakup dalam makalah ini, namun demikian dampak tersebut dijelaskan secara terperinci nantinya dalam risalah-risalah kebijakan dari Sekjen PBB terkait dengan COVID-19 di seluruh dunia. Ini sedikit ilustrasi dari apa yang sedang kami kembangkan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan juga, kondisi pendidikan di Indonesia, bahwa di pasca kemudian dikeluarkannya surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pencegahan penyebarluasan COVID-19 di satuan pendidikan, setidaknya ada sekitar 67 juta siswa yang tidak bersekolah karena sekolahnya ditutup untuk sementara ini. Kemudian kita juga melakukan survei ke beberapa tempat atau di beberapa satuan pendidikan juga, ternyata masih ditemukan banyak siswa yang tidak bisa belajar dari jarak jauh. Ini dengan berbagai macam kendalanya, seperti yang disampaikan Pak Hamid tadi ketika sebelum mulai dari ketersediaan alatnya, kemudian ketidakmampuan dari ketidakbiasaan dari pendidik misalnya, atau tidak ada jaringan dan sebagainya. Di sini juga seperti yang saya sebutkan, akses internet, listrik dan pembelajaran alternatif atau luring itu masih terbatas, sehingga ini juga menyulitkan ketika anak-anak atau peserta didik itu diharapkan atau diminta untuk belajar dari rumah. Ini sedikit data yang kami peroleh dari data pokok pendidikan Kemendikbud di bulan April lalu, yang kami coba tarik di sana. Setidaknya ada sekian jumlah dari siswa yang belajar dari rumah berdasarkan jenjang satuan pendidikannya, mulai dari PAUD pada sekitar 7.400.000, terus kemudian SD dan madrasah dan sederajat itu ada 28 juta. Kemudian tingkat SMP dan tingkat SMA dan pendidikan khusus seperti ini datanya. Jadi kalau misalnya ditelisik lebih jauh, itu dampak COVID sekarang terhadap peserta didik itu kurang lebih ada 60 juta siswa yang kemudian terdampak di sana. Nah, ini beberapa hal yang kemudian kami coba lakukan. Tentu saja ini kita lakukan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga dengan teman-teman di Kementerian Agama. Apa saja yang kemudian bisa dilakukan ketika sekolah itu ditutup. Yang pertama adalah melakukan pembelajaran secara online dan offline, atau di bahasa Indonesia kan daring dan luring.
secara daring ini ada beberapa provider pembelajaran yang bisa diakses oleh peserta didik untuk bisa belajar dari rumah. Sementara dari Kemendikbud sendiri itu juga sudah memiliki portal rumah belajar, dan di Kementerian Agama sendiri sudah memiliki media belajar online di lingkungan untuk lingkup madrasahnya. Sementara kalau untuk offline, alternatif-alternatif yang bisa digunakan oleh para peserta didik adalah bagaimana mereka tetap bisa belajar menggunakan materi-materi cetak yang itu didistribusikan secara aman kepada peserta didik, baik oleh sekolah maupun oleh relawan-relawan. Kami mencatat ada beberapa organisasi kemanusiaan yang berfokus pada sektor pendidikan yang membantu melalui relawan-relawan mengantar materi-materi dari sekolah kepada para peserta didik di rumah masing-masing, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang lainnya itu media pembelajaran menggunakan televisi, ini yang dikelola oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Televisi Republik Indonesia untuk disiarkan sampai dengan saat ini masih, dan yang saya tahu itu akan diperpanjang nantinya durasi belajar dari televisi ini. Kemudian media lainnya yang bisa digunakan oleh peserta didik ini adalah radio. Radio ini bisa radio nasional, radio swasta, maupun radio komunitas yang digunakan oleh guru-guru di lokasi-lokasi yang memang tidak memiliki akses terhadap internet maupun jaringan televisi, tetapi masih bisa memanfaatkan radio-radio tersebut untuk menjangkau peserta didik yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian kami juga menitikberatkan pada protokol di sekolah aman. Kembali kalau bicara soal sekolah aman dari bencana atau satuan pendidikan aman dari bencana, kita mengenal ada 3 pilar yang perlu dipertimbangkan dalam melakukannya. Pilar pertama itu bicara soal fasilitas yang aman dari bencana itu sendiri. Kalau konteks COVID sekarang, maka fasilitas-fasilitas yang terkait dengan hygiene atau kebersihan dan air itu menjadi hal yang krusial, bisa harus dilakukan atau ditempatkan baik di satuan pendidikan maupun di rumah itu sendiri. Kemudian pilihan makanan sehat itu juga tetap harus kita berikan penekanan, karena faktor turunnya imun dari seseorang itu bisa meningkatkan resiko orang tersebut untuk terpapar COVID-19 ini. Oleh karenanya kita menyarankan untuk tetap memilih makanan-makanan sehat dan menganjurkan untuk tidak berbagi makanan atau berbagi tempat untuk makan. Kita juga tetap menganjurkan protokol kesehatan yang menghindari pertemuan yang kegiatan yang melibatkan banyak orang atau kontak antar siswa itu sendiri, karena ketika kami membuat proposisi ini atau menganalisa ini, kita masih menemukan beberapa daerah yang belum semua daerah satuan pendidikannya itu dinonaktifkan atau masih ada yang kemudian melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah pada saat itu. Jadi kita menyarankan untuk menghindari tersebut. Mas Bayu, 2 menit lagi Mas Bayu. Iya, oke. Jadi melihat dari kondisi seperti ini, kami dari UNICEF selama ini, terutama di bidang pendidikan, itu bekerja sama erat, dan sampai dengan per hari ini kita masih terus berkoordinasi dan memberikan input-input kepada Kementerian Pendidikan terkait dengan bagaimana melakukan belajar dari rumah, terus kemudian bagaimana kemudian nanti jika diputuskan untuk adanya pembelajaran tatap muka di tahun ajaran yang baru, kapanpun itu akan dilaksanakan, kita memberikan beberapa masukan-masukan yang sifatnya pertama prinsip untuk memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, baik itu daring ataupun luring. Kemudian prinsip yang kedua adalah kita tetap untuk melindungi seluruh warga satuan pendidikan, tidak hanya peserta didik tapi juga pendidiknya itu sendiri. Yang selanjutnya, prinsip yang perlu ditegaskan kembali adalah mencegah penyebaran COVID
COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Bicara soal satuan pendidikan tidak lepas dari keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yang juga perlu tadi disampaikan oleh Pak Hamid, sekolah perlu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat terkait dengan resiko-resikonya dan bagaimana memitigasinya ketika satuan pendidikan nanti dimulai kembali. Ini ada 10 proposisi kami dari UNICEF yang juga sudah kami sampaikan kepada gugus tugas kemarin, dan 10 proposisi ini juga terus kami diskusikan dengan Kementerian Pendidikan untuk konteks ini. Bagaimana kemudian pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan menyusun pedoman yang jelas dan komprehensif. Ini yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan bersama juga dengan teman-teman UNICEF, dan input kami dapatkan juga dari berbagai sektor, baik dari hasil survei KPAI atau dari IDAI, itu juga kami consider dan kita coba sama-sama masukkan ke dalam kebijakan itu. Dan yang keempat di sini kembali kita juga perlu mendengarkan pendapat anak dan orang tua. Beberapa hal yang kami terima, misalnya ada anak yang kemudian selama ini tidak bisa mengikuti PJJ secara online karena ternyata dia harus membantu bekerja pada siang hari. Ketika guru meminta tugas-tugas itu dikumpulkan, mereka tidak bisa mengumpulkan itu dan dianggap telat dan tidak mengumpulkan tugas. Nah, hal-hal semacam ini mungkin kita perlu jajaki lebih lanjut dan dipakai untuk dasar pembuatan keputusan atau pembuatan kurikulum nantinya di tengah situasi pandemi COVID ini seperti apa yang paling baik. Saya pikir itu Pak Bram, untuk yang proposisi ini nanti saya bisa sharekan, dan kembali kami dari UNICEF dengan senang hati untuk bisa membantu dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama dalam rangka memastikan keselamatan dan kesehatan dari satuan pendidikan di Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Wahyu atas paparannya, luar biasa. Jadi memang ada semangat yang sama juga dengan pemerintah, ini Kementerian Pendidikan, untuk bisa saling bersinergi dan berkolaborasi. Baik, untuk selanjutnya ada Bu Retno ya, Bu Retno Listiarti MA. Beliau adalah komisioner KPAI ya, berlatar belakang juga sebagai guru dan kepala sekolah. Nah, jadi pas banget ini. Bu Retno juga memiliki concern atau keahlian pada bidang advokasi kebijakan pendidikan dan hak-hak anak. Nah, silakan Bu Retno memaparkan tentang bagaimana sih hak-hak anak, pemenuhan kebutuhan anak dan perlindungannya selama pandemi ini, dan mungkin program apa saja mungkin yang bisa dibuat untuk mendukung kebijakan yang ada yang terkait dengan menghadapi new normal ya mungkin ya. Silakan Bu Retno, monggo silakan. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Hamid tadi, kemudian juga dengan Mas Wahyu ya dari UNICEF. Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan mungkin ini langsung ke ini aja deh karena waktunya sempit, langsung ke hasil mungkin ya. Ini kan baru wilayah ya, mungkin agak turun nih, saya boleh minta digeser. Oke, terus, nah ya stop di sini saja. Bukan di sebelumnya, ya baik. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya adalah hasil survei kedua dari KPAI. Yang pertama pada Maret-April lalu kami sudah melakukan survei juga terhadap guru dan murid terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Karena KPAI menerima 246 pengaduan hanya dalam 4 pekan, sehingga ketika pembelajaran jarak jauh dilaksanakan 4 pekan waktu itu kami sudah melakukan survei. Dan hasilnya sebenarnya sudah disampaikan baik secara tertulis maupun dalam sebuah KPAI. Nah, ini adalah yang kedua sebenarnya. Rencananya sebenarnya ini jadi survei, tapi ketika sedang diuji coba di dalam Facebook pribadi saya sendiri, jadi ini memang inisiasi pribadi karena keresahan orang tua, murid, guru gitu ya, yang mereka
memposting juga beberapa di media sosial KPHI atas keresahan sekolah akan dibuka pada Juli 2020. Atas dasar itu, saya secara pribadi kemudian menyusun angket sederhana yang sebenarnya isinya 10 pertanyaan saja. Kemudian saya mencoba untuk menguji coba selama 24 jam rencananya begitu di Facebook pribadi. Saya tidak menduga animo dan ya antusias masyarakat mengisi luar biasa tinggi. Jadi itu kami tutup akhirnya pada 32 jam dan akhirnya surveinya nggak jadi dilakukan. Jadi betul-betul karena ini sudah mencapai ratusan ribu. Jadi orang tua yang berpartisipasi adalah 196.559 hanya dalam 32 jam ya. Jadi nggak nyampe 2 hari bahkan survei ini. Akhirnya saya menyebutnya sebagai polling pendapat dengan menggunakan angket. Nah, untuk orang tua itu bahkan sampai tanggal 2 Juni kami masih menerima WA, masih menerima di pengaduan kami, mereka ingin dibuka. Jadi mereka ingin berpendapat terkait dengan sekolah mau dibuka kembali. Nah, ini adalah data dari responden orang tua ya. Kita lihat bahwa di sini jenjang pendidikan orang tua yang punya partisipasi terhadap angket KPA angket yang kemudian saya sebarkan sebagai baru di akun pribadi saja itu memang kalau dari sisi pendidikan tertinggi adalah justru berada memang di S1. Yang kita kaget sih sebenarnya ini kok ada ada S1, S2, S3 gitu ya, bahkan SMA dan SMP. Jadi orang tua yang lulusan SMA SMP pun ikut berpartisipasi mengisi angket ini. Next, yang berikutnya adalah itu dari sisi jenjang pendidikan, dari sisi pekerjaan. Ternyata pekerjaan orang tua juga beragam, tetapi uniknya 43% ibu rumah tangga. Jadi yang khawatir nampaknya banyak ibu-ibu ya, mama-mama ini. Jadi ada 43% pegawai negeri dan pegawai swasta itu kalau pegawai negeri 16, pegawai swasta 22%. Tapi ketika datanya kita lihat lagi, ternyata yang PNS dan yang pegawai swasta itu ada yang pekerjaannya guru. Jadi ketika kami mengontak, karena mereka di situ ada nomor kontak ya, ternyata mereka mengatakan bahwa mereka ngisi ini atas nama orang tua, tapi ngisi juga di guru gitu. Jadi ini sesuatu yang memang unik karena kita saya merancangnya adalah 3 sasaran untuk murid, untuk guru, dan untuk orang tua. Kita ingin mendengar bagaimana pendapat publik ya. Jadi ini sebagai ruang publik untuk berpendapat. Nah, wirausaha itu ada 10% dan yang lain-lain itu ada 9%. Next. Next lagi, ini soal hasilnya sebenarnya ya, terhadap murid dan lain-lain. Kalau kita melihat sebenarnya ini kalau melihat usia, kalau tadi orang tua mencapai 196.559, untuk guru itu mencapai 18.111. Nah itu kalau melihat di sini usia guru yang berpartisipasi paling tinggi adalah memang kalau digabung nih dua yang merah itu adalah usia 36 sampai 45 itu tertinggi, tapi kalau digabung dengan yang orange itu usianya maksudnya yang biru ya, paling yang biru itu kalau digabung ternyata usianya adalah 25 sampai dengan 45 gitu. Jadi mereka memang akhirnya pas datanya ditanya setuju atau enggak, ini kelompok yang setuju. Mungkin karena usia mereka juga belum masih di bawah 45. Tapi untuk guru-guru yang usianya di 46 sampai 55 dan 55 ke atas, itu lebih banyak punya jawaban tidak setuju gitu. Mungkin karena faktor usia juga. Jadi memang ini mempengaruhi. Kemudian pendidikan paling banyak 80% lebih adalah S1 ya, tapi ada teman guru yang S2, S3 gitu ya, bahkan masih ada yang diploma. Kemudian yang mengajar, ya dia mengajar di jenjang apa sebenarnya guru ini? Guru ini mengajar di jenjang paling tinggi adalah yang berpartisipasi SMP dan sederajat. Kemudian SD dan sederajat. Nah, yang berikutnya baru SMA gitu. Ini yang memang tertinggi. Tapi kami terkejut juga bahwa guru SLB itu juga berpartisipasi hingga 9%. Next. Next lagi. Ini adalah untuk siswa. Siswa itu 9.643 yang ikut berpartisipasi, jadi hampir 10.000 anak. Kalau guru tadi kan 18.000, siswanya 9.600. Nah, di sini kita bisa lihat usia yang punya partisipasi dari anak.
Usia tertinggi sebenarnya pada angka 39 itu adalah di usia 16 memang 18 yang kemudian kalau kita itu kemudian ada yang SMP ya usia SMP nih 13-15 dan ada anak yang usia 10-12 tahun jadi masih SD itu ada 23%. Nah kalau dilihat kemudian mereka berada di jenjang mana cocok gitu ya tapi memang paling tinggi SMA ya itu 42,1%. Ini anak-anak yang SD pun ikut berpendapat. Next. Nah, bisa digeser. Lanjut saja. Nah, ini adalah hasilnya. Kan pertanyaan kami adalah salah satunya setuju atau tidak setuju kalau sekolah dibuka pada Juli 2020. Jadi pertanyaan pada angket ini sudah mengarah pada tahun ajaran baru yaitu 13 Juli 2020 ya. Yang setuju dengan tidak setuju. Yang betul ini yang betul adalah untuk orang tua yang keterangan warna yang keliru nih ya. Maaf kok saya baru nggak. Responden dari 196.546 yang tidak setuju itu sekolah dibuka atau menolak sekolah dibuka pada Juli 2020 mencapai 66%. Sementara yang ingin sekolahnya dibuka gitu ya itu ada 66%. Jadi yang menolak orang tua ini ada hampir 130.000 dari responden kami menolak sekolah dibuka yaitu totalnya mencapai 66%. Nah, hasil ini kebalikan dengan hasil murid. Ya, jadi kalau orang tuanya tak rela melepas anak ke sekolah, ternyata anak rindu sekolah. Bisa next? Nah, di sini ada anak ini ya, responden anak mengatakan justru dia setuju. Dia mau sekolah dibuka gitu. Jadi dari 9.643, 63,7% ya. Kalau tadi orang tua 66, ini muridnya 63,7 anaknya. Itu setuju sekolah dibuka dan hanya 36,3 yang menolak sekolah dibuka. Jadi antara keinginan anak dengan orang tua nampaknya berbeda. Next. Bagaimana dengan guru? Nah, ternyata guru berada pada posisi cukup tipis, di mana guru yang setuju, lebih banyak yang setuju sekolah dibuka sebenarnya pada Juli, yaitu angkanya mencapai 54%. Dan ini dari angka 18.111 responden ya. Yang menolak adalah 46%. Ini lebih tipis ya dibanding orang tua tadi 66 berbanding 34, murid 63 berbanding hampir 37%, sementara kalau guru dengan orang tua hanya 54, guru dengan yang menolak dengan tidak itu hanya 54 dengan 46%. Ini yang gambaran hasilnya. Lalu kami menanyakan juga next, kenapa setuju dan kenapa tidak setuju? Next. Nah, ini orang tua. Mari kita lihat di sini yang ternyata informasi yang mengatakan bahwa orang tua itu nyuruh anaknya sekolah tuh karena dia udah jenuh mendampingi, ternyata di sini hanya 3%. Jadi 3% mengatakan jenuh mendampingi anak belajar dari rumah. PJJ tidak dapat maksimal itu 16%. Kesulitan membeli kuota internet itu 6%, yang tidak punya alat tadi 16%, yang kesulitan beli kuota 6%, kasihan anak-anaknya kata terlalu berat mengerjakan tugas-tugas selama PJJ, kemudian anak selama PJJ kelelahan mata karena mengerjakan tugas melalui telepon genggam. Dan ternyata ini cocok dengan data survei kami sebelumnya, anak-anak mengaku bahwa semua pekerjaan dia kerjakan 95% anak di PJJ kami dari 1.700 anak waktu itu, mereka semua menggunakan tugasnya, mengerjakan tugasnya melalui handphone. Next. Ini adalah, ya ini yang tidak setuju. Kasus yang terinfeksi COVID-19 masih tinggi, kata yang tidak setuju ya. Khawatir kalau anak tertular COVID di perjalanan menuju sekolah karena anaknya naik angkot mungkin, atau bagaimana ini 47%. Lalu ada yang mempertanyakan tentang infrastruktur. Untuk infrastruktur, wastafel di sekolah minim jumlahnya 21%, jarang ada sabun cuci tangan kata di toilet dan wastafel sekolah 19%, jarang ada tisu di toilet dan wastafel sekolah. Toilet sekolah tidak bersih 15%, toilet sekolah kadang airnya terbatas 15%. Ini adalah angka yang menyatakan tidak setuju ya. Kenapa dia nggak setuju? Oke, next. Berikutnya adalah jika tidak setuju, kami menanyakan idealnya kapan menurut Bapak Ibu sekolah ini dibuka. Mereka ternyata melakukan pilihan yang September 2020 itu 3%,
Ini bagi mereka yang menolak. Jadi yang tidak setuju tadi sekolah dibuka, itu kapan mereka maunya? Nah, ternyata 129.000 responden itu menyatakan minta September 2020 3%, tapi yang Januari 2021 13%, ada yang minta Juli 2021 4%, tapi sebagian besar justru menunggu tidak ada kasus baru, COVID selama seminggu jadi 0 kasus. Kemudian yang sudah dinyatakan zona hijau atas rekomendasi pakar penyakit menular, itu 46% atau setara dengan 90.519 responden. Perlu kajian mendalam dan direkomendasi oleh gugus tugas COVID-19 yang bersangkutan, atau 39% atau hampir 75.000 orang. Ini memang boleh memilih lebih dari satu. Jadi angkanya seperti ini. Next. Jika sekolah dibuka kembali, apa harapan responden? Ternyata mereka punya harapan seluruh ruang kelas harus disteril dengan disinfektan, itu 76%. Ini juga pertanyaan yang jawabannya boleh lebih dari satu. Sekolah menambah jumlah wastafel, idealnya satu kelas satu katanya. Kemudian sekolah menyediakan sabun cuci tangan di toilet dan wastafel, 67%, sekolah menyediakan hand sanitizer 61%, setiap siswa dan guru harus diukur suhu tubuhnya sebelum masuk kelas 66%, jam belajar diperpendek, nanti setelah bertahap menuju jam belajar normal itu 63%, next. Oke, next. Nah, pemberlakuan shift belajar itu juga ada usulan seperti itu, yaitu bergantian masuk agar dapat jaga jarak 57%, wajib menggunakan masker 74%, pemerintah diminta untuk membuat protokol kesehatan dan keselamatan selama anak berada di sekolah dengan ketat. Tadi sudah disampaikan oleh UNICEF maupun oleh Kemdikbud sendiri ya, sedang dipersiapkan. Berikutnya protokol kesehatan dan keselamatan tersebut harus dilaksanakan secara ketat, dan yang terakhir pemerintah perlu menetapkan kurikulum dalam situasi darurat. Itu sampai 68% karena proses belajarnya juga darurat. Sebenarnya bukan bikin baru, tapi kurikulum 2013 yang ada disederhanakan. Karena kan jamnya diperpendek, nanti kalau masuknya gantian, dan lain-lain. Sehingga memang mau tidak mau situasinya darurat. Karena darurat tidak mungkin tetap menggunakan kondisi yang sekarang, dan sebaiknya tidak diserahkan kepada guru karena akan berbeda-beda nanti. Jadi memang sebaiknya terukur, dan itu Kemdikbud yang kemudian melakukan. Kami juga merekomendasikan untuk internet karena disparitas yang tinggi dalam akses internet maupun perlengkapan. Kami memang meminta ada tadi ya, pertama penggratisan internet, yang kedua penggunaan dana desa. Bagaimana dana desa bisa dipergunakan untuk membeli komputer dan wifi sehingga anak-anak yang selama ini tidak tersentuh oleh pembelajaran ini ya, karena ini jadi bias kelas ini PJJ-nya gitu, yang kaya terlayani, yang nggak kaya enggak ini gitu. Nah, untuk itu maka dana desa kami usulkan untuk bisa dipergunakan sehingga anak-anak bisa bergantian belajar di balai desa dengan bisa digital tadi. Itu sih yang kami coba menyampaikan juga, dan ini juga sebagian yang saya ucapkan memang sudah kami rekomendasikan juga. KPAI membuat surat kepada Presiden dan ditembuskan kepada Kemenak maupun Kemdikbud. Demikian Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Retno. Luar biasa presentasinya, banyak sekali data yang kita dapat hari ini. Intinya orang tua itu mengalami H2C sekarang ya, harap-harap cemas. Pengen sekali anak sekolah, pengen sekali mulai kegiatan belajar mengajar, tapi juga cemas karena khawatir akan terjadi infeksi yang bisa berakibat fatal. Nah, untuk selanjutnya kita mempersilahkan kepada Dr. Yogi dari IDAI, karena ini menyangkut kerentanan pada anak, bagaimanakah kajian atau tinjauannya secara ilmu kedokteran, seberapa rentan anak dan apa namanya dampak yang harus diantisipasi supaya hal-hal yang tidak kita inginkan jangan sampai terjadi. Silakan Dr. Yogi. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Yogi Prawira. Kebetulan saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia. Saya izin untuk menyampaikan beberapa data. Tadi disebutkan data dari IDAI. Jadi sebenarnya data yang kami kumpulkan itu secara real time, kita kumpulkan dari 34 cabang IDAI di seluruh Indonesia pada dokter anak yang menangani pasien PDP dengan pasien terkonfirmasi COVID. Itu kami kerjakan untuk membuat strategi internal bagaimana kita menghadapi pasien-pasien PDP dan terkonfirmasi COVID, kebutuhan APD dan sebagainya. Jadi yang saya tampilkan ini data dari Kementerian Kesehatan. Per 22 Mei lalu, total pasien anak
berusia kurang dari 18 tahun itu sampai 19.196 yang OTG, ODP, PDP dengan terkonfirmasi COVID, yang confirm sekitar 700-an. Kemudian dari sekian anak tadi, 452 meninggal. Kemudian ada yang dirujuk, dirawat, sebagian juga sembuh. Kami berusaha menganalisis mengenai penyebab kematian dan berapa persentasi kematian berdasarkan usia. Di sini kita bisa lihat untuk infant itu 39%, paling tinggi, balita 31%, kemudian anak usia sekolah dengan usia remaja sekitar 26%. Tadi sudah disebutkan mengenai jumlah populasi anak di Indonesia. Jadi kalau kita masukkan ke jumlah remaja dengan usia sekolah, ya itu kira-kira sekitar 65-70 juta. Nah, menjadi pertanyaan adalah pada saat awal COVID-19 ini disebutkan sebagai pandemi, dikatakan kalau mortalitas hanya tinggi pada lansia misalnya, atau orang-orang dengan komorbid. Misalnya ada penyakit darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung koroner dan sebagainya. Nah, kenapa di Indonesia angka mortalitasnya itu cukup tinggi, sekitar 3-5%, ya, sementara negara lain kurang dari 1%. Sekarang kita bicara tentang mortalitas sebelum terjadi pandemi. Ternyata di Indonesia itu kematian balita ya mencapai 25,4 per 1000, bandingkan dengan Malaysia 8,4 per 1000. Jadi modalnya kita sudah bermasalah. Kemudian ada 5 penyakit terbanyak yang menyebabkan kematian pada anak di Indonesia. Pertama pneumonia, kemudian yang ketiga diare. Ternyata infeksi COVID-19 itu adalah infeksi sistemik, jadi bukan hanya organ sistem pernafasan saja, tapi juga ke organ-organ lain. Pada anak gejalanya selain demam, kemudian misalnya ada batuk, pilek, sesak, juga kadang-kadang ada keluhan di saluran cerna gitu ya. Nah, mengenai komorbiditas pada anak, kalau kita bicara anak, pertama tentang gizi. Ternyata balita kita, ini data 2018, sekitar 30,8% itu stunting. Artinya apa? Artinya dia mengalami gangguan atau masalah gizi yang kronik. Kemudian imunitasnya akan terganggu. Selain dari stunting, kita bicara tentang penyakit-penyakit misalnya jantung bawaan, DM tipe 1, gagal ginjal, itu di Indonesia juga angkanya cukup banyak. Gitu. Jadi beberapa kasus yang kami tangani di RSCM, itu memang anak-anak yang meninggal karena terkonfirmasi COVID ini juga memiliki komorbid. Gitu. Tapi ada juga yang tanpa komorbid. Ini adalah prevalensi diare. Ini penting ya, kita lihat prevalensi diare ini angkanya juga cukup tinggi. Nanti akan ada slide berikutnya yang menjelaskan. Sekarang pertanyaannya, apakah di era pandemi ini sudah saatnya untuk masuk sekolah lagi? Orang selalu bilang mengenai RT0 gitu ya, effective reproduction numbers gitu ya. Di Indonesia, kalau kita bicara RT, pertama kita harus bicara dulu seberapa banyak jumlah sampelnya, apakah sudah mewakili populasi. Ini data per Mei 2020, jadi orang Indonesia yang diperiksa itu hanya sekitar 0,62 per 1000 jiwa. Bandingkan dengan Malaysia misalnya mencapai 15,19, jadi 24 kali lipatnya dia melakukan testing. Ini penting sekali, kenapa? Karena tadi zonasi, zona hijau, zona kuning, zona merah. Untuk bisa membuat satu daerah menjadi zona hijau, gampang saja, nggak usah diperiksa. Nah, maka akan jadi zona hijau, tapi kan tidak seperti itu. Jadi apakah data tadi mewakili populasi? Kemudian beberapa mengeluarkan panduan, contohnya CDC, dia sebutkan pada saat sekolah mau dibuka, pertama, apakah sekolah itu siap memberikan perlindungan kepada anak-anak, kepada pekerjanya, terhadap penyakit yang berat. Apakah bisa dilakukan screening di awal? Jadi setiap yang akan mulai bekerja atau masuk, dilakukan screening. Screening beberapa kasus adalah tanpa gejala, artinya apakah perlu dilakukan semacam swab atau pemeriksaan rapid test pada anak atau pegawai yang akan masuk gitu. Seandainya tidak, disarankan tidak dibuka. Ini ada beberapa langkah-langkahnya. Kemudian kita belajar dari negara lain, betul. Jadi ini adalah satu masalah yang global gitu. Tidak ada negara yang betul-betul siap dan mampu menghadapi COVID-19 ini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru gitu. Bahkan negara-negara maju sekalipun, kita lihat Amerika, UK, itu mortalitasnya tinggi, Italia. Nah, tapi kita harus belajar. Dari situ kita bisa lihat
kemampuan seseorang untuk memimpin itu sangat penting sekali. New York misalnya, angka kematian di satu kota New York sendiri itu bisa melebihi jumlah yang terkonfirmasi positif se-Indonesia. Jadi bayangkan, satu negara maju, tapi ternyata karena ada satu dan lain hal tidak bisa ditangani begitu. Nah sekarang kita lihat di Australia, mereka melakukan semacam pilot project. Jadi mereka mulai 15 sekolah dulu dia buka di New South Wales. Kemudian itu dilakukan informed consent, orang tuanya diberitahu akan ada resiko untuk tertular dan sebagainya, dan tanda tangan. Kemudian dilakukan screening dan monitoring secara ketat. Ternyata selama 1 bulan sekolah ditemukan ada 18 kasus, yaitu 9 siswa dan 9 staf. Dan karena blending, akibatnya dilakukan kontak tracing. Ada 863 kontak dekat gitu ya. Jadi langsung dilakukan karantina di sekolah-sekolah itu. Maka kita harus belajar dari sini. Seandainya dibuka, kemungkinan akan ada peningkatan jumlah kasus. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga seandainya memang ada kasus, maka tidak satu sekolah di lockdown, maka mungkin salah satu cara bisa dilakukan siswa itu satu kelas tadi sekitar 15 siswa misalnya, dan dia berinteraksi hanya anak itu saja, dia tidak berinteraksi dengan anak lain. Apakah memungkinkan? Pada saat ternyata satu positif, maka yang dilakukan micro lockdown, jadi hanya satu kelas itu saja yang di karantina, kelas lainnya tetap bisa melanjutkan. Misalnya pada saat nantinya memang diputuskan sudah harus dibuka. Belajar di negara lain, kita belajar dari Perancis ya. Dibuka 70 kasus ditemukan pada siswa. Kemudian di Finland juga akhirnya staf siswa dikarantina. Di Korea Selatan kasusnya sudah 0, begitu sekolah dibuka melonjak lagi. Jadi kita belajar, jangan kita coba-coba tadi ya. Ini indikator untuk lifting restriction saya dapatkan dari Dinas Kesehatan. Ini yang satu reproduction numbers. Jadi kita harus melihat reproduction numbers secara utuh, seberapa banyak sampel yang diambil tadi. Makanya di rekomendasi IDAI disebutkan disarankan 30 kali lipat dari jumlah kasus terkonfirmasi sampel yang diambil. Trennya bagaimana? Positivity rate-nya bagaimana? Jadi misalnya 100 sampel diambil dalam 1 hari. Kalau yang positif 10 kasus berarti di atas 5% positivity rate-nya, jadi belum memenuhi syarat misalnya. Kemudian yang penting juga adalah nomor 11, 12, 13. Jadi begini, pada saat dibuka, dilakukan pembukaan tadi ya, PSBB-nya dilonggarkan dan sebagainya, istilahnya bisa macam-macam, maka kita bisa memprediksi akan terjadi lonjakan kasus. Itu yang terjadi di banyak negara. Maka seberapa siap kemampuan layanan kesehatan di daerah situ? Tempat isolasi mandiri berapa banyak? Jangan sampai seperti ada kota yang semua positif dirawat, akibatnya dia penuh rumah sakitnya, kemudian terpaksa tidak bisa menerima lagi. Berapa banyak yang punya fasilitas ruang isolasi? Jangan sampai rumah sakit jadi klaster-klaster baru kalau ruang isolasinya tidak memenuhi standar. Seandainya terjadi pasien-pasien yang berat ya, tadi pada anak sekitar 3-5%. Seberapa banyak bed ICU, bed pediatric ICU juga yang mampu menangani pasien COVID-19 kondisi kritis dan berat. Itu harus diperhitungkan. Jadi, ini kalau ini dari WHO ya, epidemiologi, kita bicara tentang membuka sekolah, tentunya kalau wabah sudah terkendali. Kalau masih kurvanya naik terus, angka mortalitas terus bertambah, tentu nomor 1 saja sudah tidak. Kemudian, anak-anak ini, selama ini kan mereka adalah sebagian besar yang kita temukan positif, dia korban. Artinya apa? Selalu ada orang dewasa yang tinggal serumah yang menularkan. Kita sangat mengapresiasi, dia sangat mengapresiasi pemerintah yang cepat menutup sekolah-sekolah, sehingga anak-anak mobilitasnya terbatas. Jadi mereka terlindungi. Tapi ternyata dengan kondisi seperti itu saja, mereka tetap beresiko untuk terpapar dari orang serumah yang positif. Karena orang tua masih bekerja gitu misalnya. Ya contohnya misalnya tenaga medis lah. Itu kan dia tetap harus bekerja karena essential workers. Nah, pada saat dia pulang ke rumah, itu dia akan berisiko untuk menularkan gitu ya. Nah, seandainya anak-anak sudah mulai dipaparkan ke lingkungan luar, maka kita akan berhadapan dengan anak-anak yang berisiko menjadi orang tanpa gejala, yaitu healthy carrier. Karena 80% anak itu bisa tanpa gejala. Jadi bayangkan, dia positif, dia bisa menularkan, pulang ke rumah, ketemu dengan extended family-nya, ada mbahnya, ada kakeknya, dia bisa menularkan, itu berbahaya. Gitu. Kemudian, virus pada feses atau tinja anak, itu bisa fecal shedding-nya, jadi
penyebaran lewat fesesnya bisa lebih lama dibandingkan dewasa, bahkan mencapai lebih dari 4 minggu dari onset gejala. Jadi anak sama infeksiusnya dengan dewasa. Jadi kami sangat merekomendasikan agar pemerintah pusat, BNPB, dan semua kementerian itu memiliki juknis yang tegas, jelas, sehingga di masyarakat tidak terjadi kebingungan. Kemudian ini anjuran IDAI, ini beberapa slide terakhir. Jadi pertama, IDAI mendukung dan mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadikan rumah sebagai sekolah menjalankan peran aktif dari siswa, guru, dan orang tua dalam proses belajar mengajar. IDAI menganjurkan KBM tetap dilaksanakan melalui skema pembelajaran jarak jauh, baik di dalam jaringan maupun luar jaringan, menggunakan modul yang sudah disediakan. Tadi sudah disampaikan oleh Kemdikbud. Kemudian anjuran melakukan PJJ ini dievaluasi secara berkala, mengikuti perkembangan kasus di Indonesia. Jadi kami menyampaikan sebaiknya kehidupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, makasih juga udah ngisi pollingnya. Kalau yang belum masih dibuka sampai waktu sebentar lagi ya.